Ya, baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Berpikir Lurus Berhati Tulus. Terima kasih buat dukungan dan support teman-teman semua. Saya akan membahas mengenai mualaf lagi. Sekali lagi, ini adalah seorang mualaf yang selama ini katanya ia telah mencari-cari jawaban mengenai siapakah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Alkitab maupun di dalam kitab suci Al-Quran. Sekali lagi teman-teman, jawaban mereka tidak lain dan tidak bukan daripada mualaf-mualaf sebelumnya. Adalah ayat-ayat yang sama yang sudah terdoktrinasi atau sudah terdogma, dan ayat-ayat ini adalah sudah menjadi pedoman umum bagi mualaf-mualaf ini untuk menjatuhkan atau untuk menjebak ya terutama umat-umat Kristen yang memang imannya tidak kuat. Ketika ayat-ayat ini disodorkan, maka tentu mereka tidak bisa menjawab. Karena memang katanya Yesus mengakui dirinya adalah seorang utusan atau seorang Tuhan. Seorang manusia, teman-teman. Ya, mengapa saya mengatakan begini? Karena ayat-ayat ini adalah menjadi suatu pedoman untuk menjebak orang-orang Kristen, khususnya imannya yang tidak kuat atau kurang pemahamannya mengenai kitab suci Alkitab. Ya, ini namanya Ko Andre ya. Katanya selama ini dia sudah mencari-cari jawaban dalam kitab suci Alkitab. Namun dia menemukan jawabannya di dalam Islam. Ketika ia bertanya kepada seorang ustadz, mendapat jawaban di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian ia mengatakan bahwa ya ketimbang menjadi seorang muslim ini ibadahnya sangat sederhana, tidak memakai sepatu, ya, tidak juga memakai jubah, tidak juga memakai jas atau dasi yang begitu luar biasa. Ya, kemudian ia mau mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini berlebihan dan mencari sensasi. Ya, coba kita simak dulu teman-teman sebelum kita membahas lebih lanjut. Apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya nabi, kita punya Tuhan. Kamu nabinya siapa? Saya diam waktu itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Utusan Tuhanmu siapa? Oke, nggak bisa jawab. Saya bilang, ditanya Ustadz saya, Tuhanmu siapa? Saya bilang, Tuhan saya menurut agama saya Yesus Kristus. Utusannya siapa? Tidak ada, saya bilang. Itu kadang-kadang yang saya itu kadang-kadang berpikir, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Karena yang setahu saya dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia. Tapi Yesus Kristus itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua nabi yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya Nabi Isa alaihissalam, satunya lagi saya lupa. Itu ditangguhkan. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang, pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangannya Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku? Ya, yang saya mau reaksi di sini adalah mengenai ketika Yesus berumur 13 tahun berjalan bersama ibunya di sekeliling Yerusalem atau dekat bait suci, Yesus hilang dan ternyata ditemukan berada di bait Allah sedang bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, bukan dukun ya, tetapi ahli Taurat. Dan ketika ditemukan, Yesus menjawab ibunya, mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku berada di rumah Bapakku? Jawaban inilah yang kemudian menjadikan mualaf ini meyakini bahwa Yesus adalah seorang manusia atau seorang nabi. Karena jawabannya bahwa aku berada di rumah Bapakku. Yesus punya Bapa dan Bapaknya memang ada di surga, yaitu Allah itu sendiri. Ya, inilah ayat-ayat yang seperti sebelumnya saya mengatakan bahwa ayat-ayat inilah yang menjadi pedoman bagi mereka untuk menjebak orang-orang Kristen ketika imannya dangkal atau pemahamannya kurang mengenai
kitab suci Alkitab, maka tentu mereka tidak bisa menjawab ini. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23, itu sudah sangat jelas bahwa ketika Yesus dilahirkan dari seorang anak darah atau perawan Maria melalui tuntunan Roh Kudus, Yesus diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ayat inilah yang seharusnya mereka baca dan kemudian harus mereka terjemahkan. Ya, karena apa? Ayat-ayat yang membuat mereka mengakui bahwa Yesus adalah seorang utusan, ya, itu sudah menjadi pedoman bagi mereka, sehingga ayat-ayat itulah tidak asing lagi, baik dari para mualaf-mualaf sebelumnya sampai mualaf-mualaf yang sekarang. Karena apa? Pemahaman mereka yang tidak memadai dengan konteks Alkitab dan ayat-ayat Alkitab, sehingga mereka terjebak dalam jebakan ini. Terima kasih teman-teman. Tinggalkanlah komentar jika ada jawaban-jawaban teman-teman yang lain, silakan tinggalkan. Kita akan bahas lagi di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.